Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara perbanyakan tanaman keladi baret merah. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya adalah tanaman baret merah yang keadaannya sangat mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Karena tanaman baret merah saya sedang mengalami patah, batangnya patah, copot ya, jadi umbinya. Terus yang ini batangnya patah semua, kanan kiri ini juga patah. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal tanaman ini sudah dewasa ya guys. Sayang sekali. Ya beginilah ya, karena di rumah itu banyak anak kecil. Kadang mereka suka bermain ya di samping-samping pot, sehingga ya yang terjadi adalah tanaman pot saya terguling dan baret merah pun akhirnya hancur berkeping-keping seperti ini. Tapi ya sudahlah ya, nanti kita mencoba menanam kembali dari hasil tanaman baret merah yang hancur ini. Apakah bisa kita selamatkan? Sekarang kita cek yuk untuk dari batang tanaman baret merah yang sudah hancur ini, apakah bisa kita selamatkan. Pertama ini ya, nah ini dia, ini batangnya sudah copot ya, jadi benar-benar tidak ada akar sama sekali. Ini tidak bisa ya kita tanam lagi karena sudah tidak ada akar sama sekali. Lihat, udah kosong ya, berarti ini kita buang aja. Kalau kita cek kembali untuk yang kedua, batang tanaman yang kedua udah patah ini, yang udah copot dari umbinya. Sekarang kita cek ya untuk pangkal bagian bawahnya. Ternyata di bagian bawah ini ada sedikit dari akar ya, lihat. Nah itu, ini bisa kita coba untuk ditanam kembali agar menjadi tanaman baru. Nah, gimana caranya? Yaitu caranya kita potong bagian batang pangkal paling bawah ya. Nah, di sini. Nah, ini udah ya, kita dapatkan cuma bagian bawahnya aja, bagian bonggol paling bawah ya, yang ada akarnya ini kita biarkan, kita simpan. Nah, lalu yang kedua adalah sisa dari umbinya. Nah, ini umbinya ya beserta akarnya. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, dari umbi ini sekarang kita bisa melakukan perkembangbiakan dari tanaman keladi baret merah, yaitu dengan cara pemecahan umbi. Ini sekaligus buat teman-teman ya yang pengen memperbanyak tanaman keladi baret merah, bisa melakukan dari pemecahan umbi. Misalkan teman-teman di rumah punya tanaman keladi, baik itu baret merah ataupun dari jenis yang lain, ini bisa kita lakukan ya untuk pengembangbiakannya atau perbanyakannya. Nah, ini mau saya jadikan dua bagian ya, agar tidak terlalu kecil tanamannya, nanti pas tumbuh sebenarnya jadi 4 pun ini bisa ya. Misalnya 1, lalu kita potong lagi sini menjadi 4 bagian. Cuman biasanya nanti tanamannya munculnya akan kecil sekali. Jadi saya untuk menghindari dari tumbuhnya tanaman yang terlalu kecil, maka saya akan potong jadi 2 bagian aja. Jadi nantinya jadi 2 tanaman ya. Nah, sekarang kita potong yuk. Kita pakai pisau yang tajam ya. Nah, ini dia guys. Sekarang kita akan melakukan pemecahan umbinya ya menjadi 2 bagian. Kita siapkan pisau yang tajam. Nah, sekarang kita potong menjadi 2 bagian guys. Ini dia guys, sudah menjadi 2 bagian ya. Kita harapkan nanti akan tumbuh tunas menjadi 2 tanaman pula. Nah, sekarang kita siapkan media tanamnya ya. Ini media tanamnya apa? Campuran dari sekam bakar dan pupuk kambing. Lihat, ini sekam bakar, lalu ini ada pupuk kambingnya. Sekarang kita akan mencampurnya menjadi 1 ya. Tapi tunggu sebentar dulu. Saya akan mencampurnya dengan ini, apa? Yaitu kapur dolomit. Ini gunanya agar pH pada media tanam agar stabil ya, tidak terlalu rendah. Karena saya punya pengalaman dari kemarin pengembangbiakan pada tanaman keladi tricolor, itu hasil tanamannya itu
daunnya pucat-pucat semua. Karena kenapa? Karena pembentukan klorofil pada daunnya itu kurang sempurna ya. Jadi hal yang saya lakukan pertama kali adalah mencampur media tanam dengan kapur dolomit ini, dimana akan memperbaiki dari struktur pH media tanam yang lebih stabil. Karena pH tanah atau pH media tanam yang tidak stabil, terlalu asam ataupun terlalu basah, itu akan mempengaruhi dari bentuk warna daun. Biasanya itu akan menjadi pucat. Makanya saya akan mencampurnya ya dengan kapur dolomit ini. Ini media tanamnya sekitar 2 kilo. Lalu untuk kapur dolomitnya berapa? Saya akan mencampur dengan setengah sendok makan. Saya akan berikan lagi pupuk besi atau Fe. Nah, ini dia. Inilah pupuk FeEDTA. Apa artinya? Yaitu pupuk mikro yang mengandung zat besi, di mana pupuk Fe atau zat besi ini akan memperbaiki dari jaringan klorofil yang tidak sempurna. Biasanya pembentukan klorofil yang pH tanahnya rendah atau terlalu tinggi itu tidak akan terjadi sempurna. Nah, nanti akan dibantu dengan pemberian pupuk Fe ini, di mana akan membantu penyerapan nutrisi pada tanaman tersebut. Nah, pupuk Fe ini saya akan berikan berapa? Setengah sendok makan juga ya. Pupuk Fe ini bisa dipesan di toko saya ada. Nah, ini setengah sendok makan ya. Kita taburkan. Sekarang kita aduk menjadi satu ya. Nah, ini udah sempurna ya, udah rata. Sekarang kita akan memberi media tanam ini di 3 pot ya. Karena tadi kan ada 2 umbi dan satu lagi bonggol paling bawah yang ada akarnya. Nah, kita masukkan ya. Ini ada 3 pot. Oke, sekarang kita mulai mengisi ya. Sekarang kita tinggal mengisi untuk masing-masing pot dengan umbi ataupun bonggol paling bawah. Ini yang pot paling agak besar, saya masukkan dari potongan umbi yang paling besar ya. Karena tadi sebagian ada yang agak kecil. Oke guys, ini udah saya taruh di atasnya ya. Ini untuk umbi yang pertama yang potongannya agak besar ya. Terus ini potongan yang agak kecil, dan yang terakhir adalah bagian bonggol bawah yang ada akarnya. Nanti kita akan menanamnya dan kita tunggu ya, siapa yang paling cepat tumbuh tunas baru, apakah umbi, apakah bagian bawah bonggol yang ada akarnya. Nah, sekarang kita tanam ya satu persatu. Untuk umbi kedua ini jangan terlalu dalam ya, usahakan bagian hasil potongannya bagian paling atas itu kalau dikorek dengan jari seperti ini langsung kelihatan. Nah, itu dia kelihatan ya. Kita tutup tipis-tipis aja di atas umbi yang kepotong. Nah, sekarang yang ketiga adalah penanaman untuk bonggol paling bawah yang ada akarnya. Perlihatkan bagian pemotongan paling bawahnya ini ya, yang tadi saya potong dengan gunting dahan. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang kita lakukan adalah apa? Pupuk organik yang saya buat ya, itu mengandung ZPT atau hormon pertumbuhan dari auksin gibberellin cytokinin yang dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru. Lalu ada trichoderma yang dapat menghambat pertumbuhan dari jamur-jamur jahat ya, yang dapat menyerang pada tanaman hias kita di rumah, yaitu seperti busuk akar, busuk batang, dan lain sebagainya. Pupuk organik cair ini bisa kok dibeli di toko online saya ya, promosi nih. Nah, itu dengan nomor WA di deskripsi ya, teman-teman bisa cek atau di akhir video. Dengan harga pembelian harganya cukup murah ya, 65.000, bisa 12 kali atau 12 liter pengenceran, nanti bisa digunakan berkali-kali untuk puluhan pot. Itu udah ada videonya ya, testimoni di tanaman vivipara saya yang mengalami dormansi, itu cepat sekali untuk pertumbuhan tunasnya. Ini dia pupuk organik cairnya. Ini saya sudah larutkan ya, yaitu 1 liter pupuk organik cairnya hanya 50 ml. Sekarang kita siram.
Kita tunggu sampai air bubuknya itu muncul atau keluar dari lubang drainasenya. Nah, itu dia udah keluar ya. Itu pertanda air bubuknya sudah mengenai akar atau umbinya. Berarti kita sudah selesai untuk melakukan penyiraman pada umbi keladi baret merah ini. Kita akan siram ya untuk ketiganya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga menginspirasi dan bermanfaat selalu ilmunya buat kita para pencinta tanaman hias, khususnya adalah tanaman keladi hias. Sampai ketemu ya di video saya selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.